Sinopsis film, agak lain, Menyala Pantiku. Cerita berfokus kembali pada 4 sekawan, Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga. Namun kali ini, mereka tidak lagi menjadi penjaga rumah hantu, melainkan berperan sebagai kelompok detektif, polisi, yang nasibnya sedang di ujung tanduk. Setelah berkali-kali gagal dalam menjalankan tugas operasi, mereka diberikan satu kesempatan terakhir oleh atasan mereka untuk menyelamatkan karir. Misinya terdengar sederhana namun sulit, menangkap seorang buronan licin yang terlibat dalam kasus pembunuhan anak seorang pejabat, wali kota. Informasi intelijen menyebutkan bahwa buronan tersebut bersembunyi di sebuah panti jompo. Demi menangkap si target tanpa menimbulkan kecurigaan, keempatnya harus melakukan penyamaran, undercover, dengan menyusup ke dalam panti jompo tersebut. Kekacauan pun dimulai ketika mereka mencoba membaur dengan para lansia. Mereka harus menghadapi berbagai situasi kocak, mulai dari merawat orang tua yang agak lain kelakuannya, hingga beradaptasi dengan rutinitas panti yang membosankan namun penuh kejutan. Namun, misi ini berubah menjadi berbahaya ketika mereka menemukan bahwa panti jompo tersebut menyimpan rahasia gelap dan harta karun, atau barang bukti, misterius di sebuah brankas tua. Penyamaran mereka terancam terbongkar, dan mereka justru menjadi target yang diburu oleh kelompok kriminal yang lebih berbahaya. Setelah serangkaian kekacauan dan hampir ketahuan, mereka akhirnya menemukan siapa buronan sebenarnya. Ternyata, target mereka adalah Koh Achim, seorang lansia pendiam dan terlihat lemah yang selama ini mereka remehkan. Namun, saat mereka hendak menangkap Koh Achim, terungkaplah sebuah fakta mengejutkan di mana kebenaran kasus. Koh Achim memang membunuh anak wali kota, namun itu bukan pembunuhan berencana yang jahat. Ternyata, anak wali kota tersebut adalah sosok arogan dan jahat yang justru berniat mencelakai keluarga Koh Achim. Koh Achim melakukan perlawanan demi membela diri dan melindungi anaknya. Pembunuhan itu adalah kecelakaan saat perebutan senjata. Mengetahui fakta tersebut, Bene, Boris, Jegel, dan Oki dihadapkan pada dilema moral yang berat. Menangkap Koh Achim, mereka akan dipuji, naik pangkat, dan karir polisi mereka selamat. Namun, mereka akan memenjarakan orang tua yang sebenarnya adalah korban keadaan. Melepaskan Koh Achim, hati nurani mereka tenang, tapi mereka pasti akan dipecat karena gagal menjalankan misi operasi terakhir ini. Di momen puncak yang emosional, solidaritas mereka diuji. Mereka menyadari bahwa hukum mungkin buta, tapi keadilan harus punya hati. Mereka memutuskan untuk berpihak pada hati nurani. Ending film. Nasib keempat sekawan, karena gagal membawa pulang buronan, atau membiarkan situasi menjadi kacau demi melindungi kebenaran Koh Achim, mereka akhirnya dipecat, atau mengundurkan diri, dari kepolisian pesan persahabatan. Meskipun kehilangan pekerjaan dan kembali menjadi pengangguran, ikatan persahabatan mereka justru semakin kuat. Mereka sadar bahwa seragam dan pangkat tidak mendefinisikan siapa mereka, melainkan kebersamaanlah yang utama. Film ini berakhir bukan dengan kemenangan heroik ala film aksi Hollywood, melainkan dengan ending yang hangat, manusiawi, dan realistis. Mereka kalah secara karir, tapi menang secara moral dan persahabatan.